Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Ya, jadi di sini kami adalah teman gereja yang sama-sama merantau, dan kali ini kami mau ngumpul ngobrol tentang bagaimana sih transisi kehidupan menjadi wanita yang dewasa. Betul. Karena sebagaimana yang kita tahu, menjadi dewasa itu tentunya selalu diiringi rasa canggung dan juga kesepian. Iya, nah dan banyak tantangan hidupnya, banyak tuntutan untuk cari kerja, cari jodoh, dan macam-macam, semuanya datang bersamaan. Tapi Ya. kamu nggak sendirian, dan marilah sini gabung sama obrolan jujur-jujuran kita. Gitu. Nah, karena kita udah di season tentang tahta versus vokasi, di episode kali ini mari kita bahas untuk menemukan motivasi. Ya, ayo. Motivasi dalam bekerja tuh gimana tuh, Mbak? Iya nih, kita punya pertanyaan awal ya, di awal. Siapa nih di antara kalian yang lagi ngerasa stuck sama pekerjaan? Kayak jadi nggak semangat, terus jadi bingung sama apa yang menjadi tujuan hidup, bingung mau ngapain, kayak gitu-gitu. Betul. Jadi kalau kamu terutama, mungkin antara kamu fresh graduate, lagi mulai bekerja, atau kamu yang udah lagi meniti karir, terus mulai merasa kelelahan, kehilangan motivasi kerja. Di episode ini kita bakal obrolin kenapa motivasi kerja itu bisa hilang, dan gimana sih cara balikinnya, gitu. Iya. Nah, oke deh, nih kita masuk ke segmen 1. Realita dan masalah. Penyebabnya jadi apa tuh, Mbak? Itu. Kalau dari cerita pengalamanku ya. Aku jujur sih dari fresh graduate aku cukup beruntung sih. Karena bisa masuk ke kantor yang bikin kita termotivasi. Oke. Nggak langsung sih, sejujurnya pekerjaan pertamaku itu di kantor cabang. Bank nggak sih kalau nggak salah? Bukan. Oh. Sebelum di bank itu aku Sebelumnya latih. kerja di kantor cabang salah satu cebol Korea. Oke. Tapi entah kenapa di Indonesia dia itu kantornya cuma kantor kecil gitu. Tapi pekerjaannya juga agak nggak jelas. Oh gitu. Jadi dibilang yang di Indonesia ini. yang di maksudnya? Indonesia, kantor cabang oke. di Indonesia ini. Jadi kayak pekerjaannya katanya jadi sales gitu kan. Jadi aku kerjanya jadi sales bahan kimia gitu. Jadi kayak istilahnya? Marketing. Apa sih hitungannya jadi Lebih ke sales sih. Jadi kayak aku nawarin produk. lagi perlu nggak sama alat sama bahan kimia ini. Aku lupa nama bahan kimianya apa, ya ampun. Ya udah lama juga. Ya pokoknya adalah itu pengalaman itu. Dan disitulah aku merasa kayak ini kerjaan gue nggak jelas banget sih gitu. Dari situ aku nggak sampai 3 bulan kerja di situ. Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu Mbak, waktu pas Mbak apply, Mbak ngelamar, itu ada informasinya nggak? Misalnya tugas kualifikasinya Mbak harus ngapain nanti ketika bekerja, apa enggak? Di kontraknya nggak ada disebut. Oh gitu. Jadi cuma kayak di kontraknya itu cuma disebutin tentang gajinya berapa, jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, job desk-nya itu nggak jelas, nggak benar-benar dispesifikasikan harus ngapain aja, gitu. Dan pas ngejalaninnya juga, jadi satu kantor itu 1 orang Korea, terus ada 4 orang Indonesia gitulah yang udah lebih senior, dan mereka juga udah tipe-tipe yang kayak udah tua, udah paruh baya ke atas lah, jauh lebih tua dari aku. Terus mereka udah kayak
ya pokoknya datang kerja jam segini, duduk di meja, petantang petenteng, terus jam pulang kantor, ciao, udah. Oke. Jadi kayak ya stabil sih gitu kan, saya pekerjaan stabil, cuma saat itu aku masih merasa ini pekerjaan kok kayak gini gitu. Jadi disitulah aku pertama kali mempertanyakan kayak gunanya aku kerja di sini tuh apa. Oke. Gitu loh. Jadi awal apa ya? Berarti waktu itu pertanyaan itu muncul bukan karena karena kebetulan saat itu Mbak tuh bekerjanya job desk-nya itu kayak agak nggak jelas gitu. Iya. Dengan kualifikasi Mbak sendiri mungkin. Dan sama itu, biasalah ada cerita-cerita aneh tentang yang orang-orang Korea. Iya. Terus jadi kayak udah males gitu. Akhirnya berpindahlah mencari yang langsung pindah. Belum selesai masa probation langsung ciao. Nah, jadi disitulah aku nggak ada motivasi untuk kerja di kantor yang pertama itu. Tapi itu make sense sih, maksudnya wajar ya, karena kan makanya tadi kenapa pertanyaanku adalah waktu pas Mbak melamar apakah ada keterangan, maksudnya informasi yang jelas nggak mengenai job desk-nya atau gimana, sehingga kan karena kan ya bisa dikatakan kan itu tiba-tiba aja kayak kok jadi kayak tidak sesuai gitu loh, atau Mbak jadi bingung juga ini sebenarnya tugas kerjaanku ngapain sih gitu loh. Jadi bertanya gitu kan. Itu kasusnya Mbak, tapi juga banyak juga yang sekarang ini menjadi alasan anak-anak, bukan anak muda, orang-orang muda, profesional muda, terutama perempuan itu karena burnout. Burnout. Jadi kalau burnout tuh udah bertahun-tahun kerja. Pekerjaannya udah lama ya. Ya, mungkin nggak bertahun-tahun, ya bisa bertahun-tahun, bisa juga ya mungkin bisa juga even baru setahun, tapi porsi pekerjaannya itu melebihi job desk yang seharusnya. Itu mungkin kejadian, aku pernah cerita kemarin ke adik saya. Adikku kan kebetulan dia kerja dan dia itu lulus 2000. Udah berapa tahun kerjanya berarti? Sebenarnya sih jalan 1,5 tahun ya, karena kan dia juga baru lulus tuh 2024 kemarin, ya hitungannya masih fresh graduate. Dia kebetulan kerjanya di kantor konsultan. Ya memang job desk-nya dia tuh kan kebetulan di bagian perencanaan. Jadi belakangan ini dia itu selalu mendapatkan beban kerja yang lebih banyak daripada job desk-nya dia gitu loh. Dan nggak cuma sesekali dua kali, udah berapa bulan terakhir. Jadi dia tuh sampai bertanya juga, muncullah pertanyaan kayak, sebenarnya aku kerja buat apa sih? Kayak gitulah, muncullah pertanyaan seperti itu. Capek kayak gini, nggak sehat ya. Waktu itu sih dia untungnya curhatnya ke aku, jadi aku tuh jadi tahu juga apa sih dinamika dia ini saat ini, kenapa dia jadi sering ngomel-ngomel terkait pekerjaannya, yang mana tuh sebenarnya dia tuh tetap melakukannya, cuma nggak tahu kenapa kok ditambah terus bebannya, dikasih tekanan lah intinya yang bisa dikatakan lebih dari job desk-nya dan kadang sampai kadang harus lembur. Padahal lembur kagak dibayar, nggak dapat tambahan uang lemburnya nggak ada gitu. Jadi ya dia lagi di tahap ini sih. Jadi ya menurutku juga itu juga yang saat ini banyak banget yang bekerja dan ada masa-masa burnout seperti ini, yang mana jadi stres. Seperti itu. Jadi berarti di sini aku kayak ngeliat ada dua tipe ya? Dua tipe. Yang dari sisi aku nggak punya motivasi untuk bekerja karena menurutku job desk yang nggak jelas, nggak ada target sasaran yang jelas, jadi aku males gitu. Kalau adiknya Mbak karena burnout, karena itu beban kerjanya lebih
terlalu over dari job desk-nya. Nah, tapi kan berarti balik lagi berkaitan ke soal job desk. Iya, sebenarnya. Job desk yang nggak dideskripsikan dengan benar itu tadi. Itu terjadi di Mbak, sama di aku, sama di adik Mbak juga. Job desk-nya ada tapi nggak dijalankan sesuai dengan itu. Malah ditambah-tambah. Nah, jadi disinilah kita mengingatkan teman-teman nih untuk dalam pekerjaan apa sih sebenarnya pekerjaan apa sih to-do list? Iya, to-do list apa ya? Hal-hal yang konkret yang memang harus kalian lakukan tuh apa gitu waktu kalian mulai bekerja, coba cari tahu itu kali ya. Jadi iya. Kalau aku kan sempat di universitas waktu itu sebelum mutusin lanjut S3. Kalau di aku itu dulu ada KPI-nya, namanya KPI itu Key Performance Indicator. Jadi di situ tiap poin itu ada, misalkan nih yang nomor 1 ngapain, terus judul to-do list-nya adalah ini, terus nanti yang kedua apa. Jadi itu kayak semacam targetnya yang harus dicapai. Nah, waktu itu gitu. Dan sesuai dengan itu kan yang dikerjain. Dan sesuai dengan yang diminta lah, seperti itu. Betul. Nah, tadi ngomong-ngomong soal burnout, ini kita ada nih statistik dari survei LinkedIn 2024. Lebih dari 60% profesional muda merasa burnout, dan angka ini lebih tinggi di kalangan perempuan. Tuh kan, perempuan itu yang nggak tahu ya apakah karena tuntutan sosial dan budaya, perempuan yang entah kenapa pasti diharapkan bisa semuanya. Lebih ditekan ya. Entah kenapa aku juga ngerasa gitu. Lebih ada tekanan gitu. Betul. Nah, jadi lebih dari separuh dari kita tuh ngerasa udah capek bekerja bahkan sebelum umurnya 30. Iya. Iya, ada adekku ini umurnya masih belum 30 semua. Yang cewek juga itu juga sama. Dia apalagi kerjanya di bidang kesehatan. Itu juga beda cerita lagi, cuma tetap juga capek. Udah mereka ada shift jaga malamnya kan karena di rumah sakit. Plus juga tiba-tiba semena-mena juga atasannya atau yang dokter lebih seniornya tiba-tiba ganti-ganti jadwal sesuka hati. Ya gitulah. Jadi kayak ini tuh makanya ini tuh masalah banget sih memang sebenarnya. Kalau lingkungan kerja itu cuma berdasarkan kalau senior itu bisa berbuat semau-maunya, kalau atasan bisa berbuat semau-maunya. Itu tuh nggak sehat banget sih. Iya, itu juga kayaknya faktor utama terjadinya burnout di tempat kerja. Itu karena lingkungan kerjanya. Benar. Termasuk atasannya. Benar. Kolega-kolega juga kalau menekan terus-terusan ya kita juga burnout sih. Tuh kan. Tuh itulah masalah dalam pekerjaan tadi lagi. Nah, sekarang untuk yang segmen 2 kita masuk nih ke solusi dan tips praktis. Gimana mengatasi burnout tadi itu atau nggak punya motivasi dalam kerja, apa sih yang harus kita lakukan? Tuh. Nah, yang pertama adalah kenalilah motivasi aslimu lewat journaling reflektif. Berarti kayak ya journaling ya berarti kayak nulis notes diary mungkin maksudnya. Ya, aku punya jurnal, aku jujur aku ada jurnal. Jadi aku bangun pagi, jurnalku, ya aku sih jujur aku jurnalku berdasarkan renungan harian gitu. Jadi buka renungan tapi ya sambil nulis renungan itu. Terus aku juga kayak hari ini aku akan bla 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 bla, aktivitasku aku mau ngapain gitu. Terus aku ada target jalan, aku kan punya pedometer sekarang. Jadi aku suka lihat target jalan 10.000 langkah gitu kan. Target jalan hari ini 10.000 langkah gitu. Terus ya itu aja gitu, journaling seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau buat teman-teman gitu, apalagi yang berkaitan sama pekerjaan, ya journalingnya bisa juga kayak hari ini aku mau
menyelesaikan laporan A atau aku mau biasanya sih kan pastinya akan ada deadline. Deadline ya. Baiknya adalah ya sebagaimana yang juga sudah sering kita dapatkan juga nasihat ini, selesaikanlah sebelum deadline. Sebelum deadline gitu ya, walaupun realitanya ada yang H-1 deadline baru selesai, atau bahkan H- berapa jam deadline baru selesai. Cuma sebenarnya pentingnya journaling ini juga sebenarnya kan juga buat menjadi pengingat kita, sama juga kalau di sini misalkan kalau kita ternyata sedang merasakan perasaan tertentu lah, mau lagi seneng atau lagi kesal, lagi apa, tuh juga nggak ada salahnya di jurnal ditulis. Maksudnya kayak, misalnya kalau lagi seneng minggu lalu habis bisa menyelesaikan apa, itu menurut aku juga bisa memantik motivasi lagi di buat minggu selanjutnya gitu. Atau kalau misalkan pas dalam kondisi yang kurang baik, misalkan memang sebelumnya dia melakukan ada sesuatu lah yang dia menyesal atau apa, tapi bagusnya journaling adalah karena tadi dia sebagai kita menuangkan perasaan dan pengingat, jadi kayak minggu depan atau besok, lusa aku harus lebih baik ya, itu juga jadi ada awareness sehingga itu bisa memantik motivasi. Daripada kita ya cuma ya udahlah lewat aja tapi nggak kita tulis apa-apa. Jujur dulu aku rajin menulis, sekarang agak malas-malasan. Kalau aku, Mbak makanya mantep lah masih konsisten journaling. Aku sekarang agak malas-malasan, nggak tahu. Aku justru jadi lagi rajin lagi. Oh gitu. Nah sebelumnya sempat terlupakan lah itu. Ada masanya, ada saatnya aku tuh pernah merasa lagi sangat low motivasi. Aku motivation, apalagi kemarin pas lagi stres-stresnya ngerjain tulisan disertasi itu sempet beneran motivasiku tuh rendah banget. Seperti kayak karena mungkin ngerasa aku nggak kelar-kelar, aku udah capek, udah stres, udah apa gitu-gitu. Udah di ujung tapi kok nggak selesai-selesai. Kemudian dengan tidak sengaja aku membaca, aku dulu nyatet kalau nggak di notes HP, cat di HP kan biasa ada aplikasi notes itu. Atau dulu aku juga seneng nulisnya di buku kecil loh Mbak. Tulis pakai pulpen gitu. Gara-gara itu nggak sengaja aku beres-beres, terus aku baca aja lah itu. Padahal tuh jurnal mungkin tahun 2021, udah lama banget lah. Balik lagi kayak tapi jujur itu bisa memantik loh, kayak dulu aku tuh sesemangat ini loh. Itu kan. Walaupun ya memang api motivasi itu juga yang perlu kita jaga seberapa lama. Cuma mantiknya itu ya bisa dengan cara itu tadi, journaling. Kalaupun sekarang lagi nggak terlalu sering, bisa juga dengan membaca-baca jurnal kita yang dulu, catatan-catatan kecil kita yang dulu. Benar. Itu somehow tuh bisa tiba-tiba membangkitkan semangat. Seperti Betul, itu. Bagus banget nih. Ini jadi fungsi journaling itu juga bikin kita bisa melihat ke belakang. Apa sih yang dulu bikin kita semangat? Kok dulu bisa maksudnya kalau kita melihat ke belakang gitu, terus mungkin apa yang kita punya sekarang ini tuh adalah apa yang pernah kita doakan gitu loh. Dan itu adalah sesuatu yang kalau kita tersadar, aku pernah berdoa loh untuk bisa menjadi aku yang sekarang. Itu bikin kita ini bersyukur. Mulai dengan rasa bersyukur. Ada baiknya kita, karena kan juga ada yang bilang yang sudah berlalu ya berlalu. Tapi kalau dalam hal ini kita bicaranya melihat journaling ya, apalagi kalau kita dulu sempat rajin tulis atau kayak tadi misalnya mau ada deadline atau kita punya target, kita mau nyelesainnya kapan gitu, kita tulis. Biasanya pas kita lagi rendah-rendahnya ini motivasi, lihat itu tuh sebenarnya bisa bantu membangkitkan lagi. Jadi nggak ada salahnya juga sih buat kembali membaca catatan-catatan kita yang dulu. Juga bisa membuat kita mengingat lagi, kita tuh bisa mau sampai sekarang tuh ya karena kemarin kita juga berproses seperti ini.
kita juga bisa jadi lebih bersyukur. Betul. Kayak gitu. Betul. Journaling juga nggak perlu lama-lama, 5 menit 5 aja. Menit, iyalah. Yang penting apa aja gitu tulis. Tuh. Itu. Nah, itu tips pertama kita. Tips kedua yaitu buat tujuan mini atau mini goals, micro goals, dan rayakan progres kecil. Misalkan nih, tadi ya contohnya tadi kita udah sebut kayak kita bikin target, tapi nggak usah banyak-banyak. Misalkan deadline satu, misalkan di minggu ini saya mau menyelesaikan satu proyek kecil, misalkan, atau enggak misalkan satu deadline tanpa lembur. Betul. Itu aja, nggak apa-apa hanya satu, tapi kalau bisa kita raih, bisa kita achieve di akhir minggu sebelum weekend itu kan rasanya tuh lebih lega gitu loh. Nah, terus kalau mau ngerayain dengan kecil-kecilan, misalnya ngasih reward kecil lah, kayak misalkan contohnya misalkan kita nonton drakor pas weekend. Nggak apa-apa, silakan. Atau tiba-tiba pengen ke salon atau tiba-tiba pengen pengen beli kopi di kafe yang mana. Ya itu boleh reward kecil-kecil. Betul. Atau ini juga nih ya, bisa dengan micro goal atau tujuan mini itu tadi, bisa juga kayak berani menyampaikan pendapat di meeting. Itu juga gitu. Jadi something yang men-triggermu gitu loh. Iya gitu. Ya betul. Nah itulah. Jadi kenapa sih tujuan mini ini efektif gitu? Memang karena yang namanya tujuan atau goal itu jangan cuma kamu anggap kayak harus dapat naik gaji gitu, atau dapat promosi gitu. Maksudnya itu memang goal yang signifikan, goal yang besar. Tapi itu menurutku butuh waktu. Kayak gajian kan pasti ada waktunya. Entah itu awal atau akhir bulan, tergantung ya tempat kerja di mana. Jadi kan misalkan nih kita baru awal bulan, terus kita gajiannya akhir bulan. Ya targetnya naik gaji atau apa bisa sih, cuma kan itu masih nanti gitu loh, atau masih enggak nanti. Jadi makanya dan kadang juga butuh kesabaran menanti juga. Makanya ada baiknya kita bikin lebih mini untuk di minggu itu. Untuk di minggu itu atau untuk nggak di usah hari banyak-banyak, nggak apa-apa, satu cukup, asal bisa diraih itu aja. Terus habis itu tadi kayak aku bilang kan Mbak, ada rasa lega, ada rasa senang, dopamin ya. Itu yang membuat jadi kayak kita lebih termotivasi lagi buat besoknya lagi. Besoknya lagi yang kecil aja gitu. Besoknya lagi yang kecil. Dan itu bikin seneng gitu. Kayak aku hal kecil kayak di jurnalku target 10.000 langkah. Terus aku mencapai 10.000 langkah. Itu udah senang gitu, dan itu bikin aku Mbak. Bikin aku jadi kayak semangat menjalani hari-hariku gitu, yang tadinya udah males-malesan. Terus sekarang jadi kayak ya dari 10.000 langkah itu aja udah yes. Jadi ada baiknya kita bikin mini goals kayak tadi, micro goals tadi gitu. Daripada sebenarnya sih kalau kita punya goal jangka panjang itu juga bagus, cuma jangan terlalu mengharapkan, nggak usah terlalu mentok di situ, mentok ke situ gitu loh, karena namanya proses mencapai situ kan tentunya tidak mudah ya, maksudnya juga kita nggak tahu ya kapan ya, maksudnya kita bisa langsung mencapai goal jangka panjang itu. Dan motivasi kita ini loh yang gampang banget turun naiknya, bisa tiba-tiba ngedrop. Makanya kenapa gunanya bikin tujuan mini kecil-kecil tadi itu sangat penting. Mungkin contohnya nih kayak ini tadi, misalkan tadi kan salah satu reward, satu contohnya, misalkan kita bisa nyelesain satu deadline tanpa lembur dalam 1 minggu itu misalkan. Daripada kita bikin goal jangka panjang, kita dapat pengakuan dari atasan, yang mana kita nggak tahu kapan dapat pengakuannya, dan mengharapkan itu juga malah bisa jadi sakit hati. Ya kan?
Jadi kan ada baiknya, yang penting aku bisa nyesain target deadline ini tanpa lembur. Udah. Terus aku rayakan dengan nge-treatment, misalkan tadi ke salon kayak atau mau nonton drakor pas weekend. Karena deadline-nya kelar kan, jadi bisa lebih santai. Ya, bisa lah kita mulai dengan itu. Bisa. Nah, tips terakhir yang ketiga itu untuk kamu perlu membangun rutinitas yang menutrisi energimu, bukan cuma untuk jadi produktif. Nah, ini tuh maksudnya. Contohnya kayak gimana? Nah, jadi maksudnya nih, kamu selama ini mungkin berusaha kayak, oh pokoknya aku harus yang productivity goals, productivity mindset gitu kan. Produktif, harus bisa selesai 5 pekerjaan dalam 1 hari misalkan gitu yang produktif. Tapi kamu pun harus ingat untuk self care gitu kan. Dan jadi rutinitas yang kecil aja gitu di luar kerja yang bisa mengisi ulang energimu. Contohnya itu adalah misalkan 10 menit jalan pagi dengan mendengar podcast favoritmu kayak Ruang Tamu misalkan ya. Bagus, masuk gitu. Nah, atau kayak latihan pernapasan sebelum buka laptop gitu kayak gitu kan, zaman sekarang suka ada mindfulness gitu dengan latihan pernapasan supaya kamu lebih relax dan lebih in tune gitu dengan dirimu untuk menjalani hari gitu. Gitu sih Mbak. Karena ingat kita adalah manusia, bukan robot. Kita punya badan yang masih harus kita perhatikan, kita energinya seperti apa, fisik sama mindset fisik, hati, emosional seperti itu semua ada di dalam diri kita sebagai manusia. Dan setiap aspek itu tadi yang emosional, yang mental itu perlu dipantau juga gitu. Jangan cuma karena kita pikir aku harus produktif, nyampe ke meja langsung buka laptop cucu terus makan di meja, bawa bekal makannya di meja, nyam sambil makan sambil kerja gitu. Nggak kayak gitu, manusia itu nggak bisa seperti itu. Mungkin ilustrasinya kayak HP lah. Nah, gimana? HP ini kan kita pasti butuh di recharge kan dalam kondisi istirahat. Paham nggak? Ya. Maksudnya gini, aku sendiri kadang-kadang kalau lagi masih pengen main HP tapi HP ku baterainya udah low bat, aku cas lah ya nih HP ku, tapi masih aku pakai, panas loh HP-nya. Itu kan. Jadi ada baiknya dan ngerusak baterainya jadi malah kan? bisa malah ngerusak baterai, bisa juga ngerusak HP-nya jangka panjangnya. Sehingga baiknya ketika ngecas HP, analoginya ya udah dicas aja dalam kondisi letakin aja di meja, kita tinggal ngapain lagi. Betul. Jadi dia kondisi di casnya ini energinya dalam kondisi relax, diem, istirahat gitu loh. Kita nih juga bisa menganalogikan itu untuk kita gini loh. Jadi maksudnya kayak tadi kita misalkan mikirnya mau produktif aja, makan pun sambil kerja. Maksudnya padahal kita makan tuh harusnya relax kan. Sambil istirahat. Iya betul. Jam istirahat. Iya, jam istirahat kan. Ada break time-nya gitu, lunch time. Cuma kan kalau sambil tetap ngerjain sesuatu, ya memang sih kita makan nge-charge energi fisik, tapi kan mindsetnya tidak, ininya tidak, jadinya yuk kita jadi draining gitu loh. Betul. Walaupun kita nge-charge ya tadi, makanya analogi HP tadi membantu. Jadi betul, itulah HP aja perlu diistirahatin. Perlu istirahat dalam kondisi. Apalagi manusia. Nah, jadi kita rutinitas itu bukan cuma yang untuk achieve produktif itu tadi, tapi untuk yang bikin energi kita terbangun, untuk memberi nutrisi untuk energi kita. Nah, itu juga makanya tadi yang aku jalan 10.000 langkah gitu. Target 10.000 langkah. Jadi meskipun aku misalkan aku ada kerjaan sesuatu gitu, tapi kalau aku lihat sekarang jam segini aku kayaknya mau jalan dulu keluar gitu untuk dapat target 10.000 langkah itu gitu. Ya udah di stop aja dulu kerja di laptopnya,
jalan aja dulu, jalan terus nanti balik lagi ya jadi udah lebih fresh, terus ya bisa dapat ide baru gitu. Dan ini harus disiplin ini itu. Iya, disiplin. Jadi nggak bisa kita cuma kayak oh nanti deh 10.000 langkahnya setelah gue nyelesain yang ini gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nunda tuh biasanya jadi nggak jadi. Biasanya nggak jadi betul. Kitanya pun harus disiplin untuk mengurus diri sendiri. Iya. Nah gitu loh. Nah jadi itu tadilah 3 tips praktis kita. Mulai dari kenali motivasi asli lewat journaling. Lalu kita membuat tujuan mini, micro goals, dan reward kecil untuk merayakannya. Yang ketiga, terus yang ketiga adalah rutinitas yang untuk memberikan energi ke diri sendiri. Iya. Jadi mungkin nanti dari mencoba tips-tips tadi yang udah kita sebutkan dan jelaskan, siapa tahu dari penonton, dari audiens bisa mulai memikirkan, coba renungkan kayak kapan sih terakhir kali kamu itu bisa bangga dengan apa yang kamu kerjakan. Itu pertanyaan yang simple tapi susah jawabnya sih. Kapan terakhir kali bangga sama kerjaanmu? Terus mungkin juga bisa bertanya ke diri sendiri, kalau misalkan kamu ini nggak dibayar untuk pekerjaan ini, kamu masih mau nggak sih mengerjakannya gitu. Karena kayak kalau aku pribadi, aku ya ngerjain hal kayak bikin video di gereja gitu misalkan, itu ya memang nggak dibayar, volunteer lah. Benar-benar kayak ya aku merasa ini perlu untuk ditaruh di ranah publik gitu. Ya itu nggak usah diminta dengan bayaran, aku mau lakukan gitu. Gitu deh. Sama mungkin bisa dicoba ditulis nih tadi yang tips dari tips journaling. Kira-kira ada nggak sih satu hal, journaling sama yang bikin tujuan mini tadi ya, ada nggak sih satu hal yang ingin kamu capai dalam 1 minggu ini aja, satu hal aja yang bisa bikin kamu semangat untuk hari-hari selanjutnya. Betul. Bagus, itu semoga kalian jadi terinspirasi ya, supaya motivasinya tetap terbangun meskipun di tengah kesulitan ekonomi atau apa gitu. Nah, sekarang kita ayat pengingat kita hari ini dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat 6, yaitu akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Betul lah. Ya. Jadi bahwa kita ini kan steward, apa sih steward? Manager. Kita kan dipercayakan beberapa talenta, vokasi gitu kan. Kita kan ya pekerjaan yang kita punya itu kan hal yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi sebenarnya Tuhan tuh sudah memulai hal yang baik kepada kita, dan Tuhan sama kita, dan Tuhan tuh juga pasti terus meneruskannya melalui kita lah. Jadi makanya itu jangan lupa untuk terus merecharge lagi nih motivasi ketika lagi sedang rendah-rendahnya, karena selalu ada pekerjaan baik yang harus kita teruskan. Begitu deh. Nah, jadi tidak kerasa sudah di akhir obrolan kita pada episode hari ini. Supaya tidak ketinggalan episode-episode yang selanjutnya, atau juga kalau mau nonton yang sebelum-sebelumnya, jangan lupa subscribe kanal YouTube Ruang Tamu ya. Yes, dan ingat di like kalau kamu belajar sesuatu yang baru, dan komen juga, ingat dengan komentarnya tadi pengalaman kamu atau hal apa yang kamu mungkin mau capai di minggu ini. Ya, gitu deh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan ngobrol topik yang gak kalah menarik, hanya di Ruang Tamu.